Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Dayat dengan NIM 170111107, berasal dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Di sini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Self-Esteem pada remaja yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin. Masuk dalam bab 1, masa remaja adalah salah satu bagian dari tahap perkembangan yang dialami manusia pada saat berusia 12-15 tahun. Pada masa remaja, tidak jarang individu ini akan mengalami masalah-masalah psikologis seperti konflik yang terjadi pada saat mencari identitas diri, dan individu akan sering mempertanyakan tentang siapa dirinya. Pada saat individu mengalami masalah-masalah, individu sangat membutuhkan dukungan dari orang terdekat seperti keluarga, teman sebaya, dan lingkungan. Namun, hal berbeda dirasakan oleh remaja yang tinggal di panti asuhan, di mana mereka tidak tinggal bersama keluarga maupun kedua orang tuanya. Bahkan, ada remaja yang tinggal di panti asuhan dan tidak mengenal orang tuanya. Beberapa remaja tidak menerima perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua dan dibiarkan mengurus dirinya sendiri, sehingga akan berpengaruh pada tahap perkembangan remaja serta akan memiliki kompetensi sosial dan fisik yang lebih buruk daripada anak yang tinggal bersama orang tuanya. Adapun self-esteem ini suatu hal yang sangat penting dimiliki oleh remaja dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Menurut Tafarodi and Swan, self-esteem ini bagaimana individu mampu memahami dua hal, yaitu self-liking, yaitu tentang penilaian diri, dan self-competent, tentang penilaian bahwa diri dia itu mampu dikontrol, dan bahwa diri dia itu mampu diandalkan. Merujuk pada penelitian sebelumnya, self-esteem anak yatim yang tinggal di panti asuhan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan tempat mereka dibesarkan, risiko penganiayaan di panti asuhan, masalah kesehatan, dan kurangnya paparan sosial, kurangnya pengasuhan orang tua, dan kurangnya kasih sayang. Dari hasil penelitian sebelumnya juga dinyatakan bahwa anak laki-laki yang tinggal di panti asuhan ini dia lebih memiliki self-esteem yang lebih tinggi dan lebih mampu menyesuaikan diri dibandingkan anak perempuan yang tinggal di panti asuhan. Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan oleh Wanjiru and Katogo. Di sini dijelaskan bahwa self-esteem dipengaruhi oleh jenis kelamin anak yatim dan pada gilirannya mempengaruhi aspirasi tingkat pendidikan serta pekerjaan. Masuk pada poin rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah self-esteem pada remaja yang tinggal di panti asuhan. Rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini yaitu apakah terdapat perbedaan self-esteem pada remaja yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin. Tujuan penelitian untuk melihat apakah terdapat perbedaan self-esteem remaja yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin. Masuk poin selanjutnya tentang manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang psikologi, agar memperoleh pemahaman yang lebih luas tentang self-esteem baik bagi peneliti maupun bagi pembacanya. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan teori keilmuan, khususnya di bidang psikologi sosial. Secara praktis, memberikan kontribusi yang positif bagi para insan akademik dan menambah pengetahuan bagi masyarakat luas pada umumnya, khususnya pada permasalahan remaja yang tinggal di panti asuhan dan yang tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan self-esteem. Masuk ke bab 2, landasan teori. Self-esteem itu adalah bagaimana individu mampu memahami dua hal, yaitu self-liking tentang penilaian diri sendiri, and self-competence, yaitu penilaian bahwa diri mampu dikontrol maupun dikendalikan. Berdasarkan Coppersmith, self-esteem itu adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri dan menunjukkan sejauh mana indikasi individu percaya pada kemampuan dirinya. Adapun aspek-aspek self-esteem yang dipaparkan oleh Tafarodi and Swan, yang pertama self-competent, kompetensi diri, dan yang kedua self-liking. Self-competent ini evaluasi terhadap pengalaman diri tiap individu sebagai suatu hasil dari apa yang dimilikinya, baik dalam jumlah yang besar maupun yang kecil.
and self-leaking, di mana penilaian afektif diri kita terhadap diri sendiri, persetujuan ketidaksetujuan kita terhadap diri kita sendiri sejalan dengan nilai-nilai sosial yang diinternalisasi. Poin selanjutnya, faktor yang mempengaruhi self-esteem. Menurut Emler, ada 3 faktor. Yang pertama, adanya status sebagai komunitas etnis minoritas. Yang kedua, posisi individu dalam kelas sosial. Yang ketiga, jenis kelamin. Poin selanjutnya, pengertian remaja. Remaja dalam bahasa aslinya disebut dengan adolescence, berasal dari bahasa Latin adolescere, yang artinya tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Pada masa remaja akan mengalami pubertas, yaitu masa pematangan fisik dari anak-anak menjadi dewasa. Di Eropa, periode masa remaja ini terkait erat dengan perubahan fisik. Adapun ciri remaja, berdasarkan Laila, sikap-sikap yang sering ditunjukkannya itu kegelisahan, pertentangan, menghayal, aktivitas berkelompok, keinginan mencoba segala sesuatu. Aspek perkembangan remaja yang dipaparkan oleh Myerson, yang pertama perubahan fisik, meliputi tinggi badan, perkembangan otot, tulang, maupun berat badan dan lainnya. Kognitif, lebih kepada pengembangan intelektualnya. Emosi, remaja akan mengungkapkan emosi marah dengan menggerutu. Emosi yang sangat menonjol pada masa remaja ini diawali oleh emosi rasa sedih. Panti asuhan ini artinya adalah lembaga sosial yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim, yatim piatu, dan anak telantar. Berdasarkan KBBI, panti asuhan ini memiliki arti rumah tempat memelihara dan merawat anak yatim atau yatim piatu. Selanjutnya, jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan. Pada saat anak mengalami masa pubertas, perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peningkatan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan peran gender masing-masing. Kita masuk dalam perbedaan self-esteem remaja yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari jenis kelaminnya. Individu yang memiliki self-esteem yang tinggi akan lebih percaya akan kemampuan dirinya dan merasa dirinya mampu mengendalikan diri. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perempuan memiliki self-esteem yang lebih rendah dan mereka kurang agresif dibandingkan anak laki-laki. Perempuan yang tinggal di panti asuhan lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang kurang kondusif dibandingkan laki-laki yang tinggal di panti asuhan. Jika kita melihat kerangka konseptualnya, laki-laki ini akan lebih agresif, merasa dihormati, harus tangguh dan tanggung jawab, percaya diri, optimis, menyukai tantangan, dan mandiri, dan self-esteem-nya itu lebih tinggi. Jika kita melihat kerangka konseptual dari jenis kelamin perempuan, ada berapa, yaitu kurang agresif, lebih banyak dipengaruhi lingkungan, tergantung pada orang lain, merasa minder, pesimis, kurang percaya diri, kurang responsif terhadap orang lain, dan self-esteem-nya ini lebih rendah. Hipotesis penelitian HA, terdapat perbedaan self-esteem pada remaja yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin. H0, tidak terdapat perbedaan self-esteem pada remaja yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin. Masuk bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain kuantitatif komparatif, yaitu penelitian yang mempunyai sifat membandingkan. Adapun variabel penelitian ini, segala sesuatu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan didapatkan informasi untuk dapat ditarik kesimpulannya. Adapun variabelnya, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya jenis kelamin, variabel terikatnya self-esteem remaja yang tinggal di panti asuhan. Definisi operasionalnya, self-esteem adalah penilaian individu terhadap dirinya apakah dirinya mampu dan diukur berdasarkan self-leaking and self-competence. Populasi dan sampel. Di sini, menurut Winarsunu, populasi diartikan seluruh individu yang akan diteliti dan dikenai generalisasi. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik tertentu untuk dipelajari dan dapat ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasinya adalah remaja yang tinggal di panti asuhan. Adapun penelitian sampel yaitu
bagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sample. Karakteristik sampel yang diajukan oleh peneliti adalah remaja panti asuhan yang tinggal menetap di panti asuhan. Poin selanjutnya, instrumen dan teknik pengumpulan data. Penelitian ini mengukur self-esteem pada remaja yang tinggal di panti asuhan dengan menggunakan instrumen penelitian berbentuk skala. Skala merupakan alat ukur psikologis dalam bentuk pernyataan sikap yang disusun dan dapat menghasilkan respon seseorang terhadap pernyataan tersebut, sehingga dapat diinterpretasikan. Item-item skala terdiri dari favorable and unfavorable. Tujuannya adalah untuk menghindari stereotip jawaban. Adapun skala self-esteem ini disusun berdasarkan aspek-aspek yang dikemukakan Tafarodi and Swan, yang terdiri dari dua aspek yaitu self-competent and self-leaking. Poin selanjutnya itu validitas dan reliabilitas. Validitas adalah ketepatan skala dan kecermatan suatu instrumen penelitian dalam melakukan tujuan ukurannya. Alat ukur memiliki validitas tinggi merupakan alat ukur yang menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat. Berdasarkan hasil uji validitas skala self-esteem pada tabel di atas yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 17 dari 42 item skala self-esteem gugur dan 25 item memenuhi kriteria validitas item. Adapun reliabilitas merupakan sejauh mana suatu hasil pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran bisa dipercaya apabila dilakukan beberapa kali pengukuran, namun cenderung dapat memperoleh hasil yang relatif sama. Berdasarkan tabel ini bisa kita lihat bahwa skala self-esteem memiliki reliabilitas sebesar 0,876 dengan indeks daya diskriminasi 0,519 sampai 0,1761. Bisa kita lihat di tabel ini, dapat dinyatakan bahwa ada 10 item yang dipilih berdasarkan skor yang tertinggi, di mana aspek self-competent terdiri dari 5 item dan self-leaking terdiri dari 5 item. Item tersebut memiliki rentang skor 0,519 sampai 0,761. Berdasarkan skor daya diskriminalisasi dipilih 10 item dari 25 item yang diterima yang memiliki skor daya diskriminalisasi tertinggi yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama, peneliti melakukan persiapan penelitian, yaitu mempersiapkan administrasi perizinan untuk melakukan penelitian. Yang kedua, melakukan persiapan penelitian. Pertama, peneliti membuat alat ukur self-esteem berupa skala penelitian. Yang ketiga, penelitian ini dilakukan kepada remaja yang tinggal di panti asuhan. Peneliti membagikan angket kepada 50 remaja panti asuhan dengan kriteria subjek peneliti yang telah ditentukan. Adapun teknik analisis datanya, peneliti menggunakan uji t-test untuk melihat perbedaan self-esteem remaja yang tinggal di panti asuhan ditinjau dari jenis kelamin yaitu variabel X, jenis kelamin, dan variabel terikat itu Y. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.